Kandhani nek kanca-kanca ning kene kesel karo Mas Gibran coblose iki praine Mas Gibran. Sangat terkesan dengan penampilan dari Mas Gibran ya, walaupun masih muda, namun sudah bisa membahas, menyampaikan berbagai pandangannya secara terstruktur ya, secara tertata dengan baik, dan kedalamnya dapat kita ukur bahwa dia memang telah menguasai berbagai masalah yang diperdebatkan pada malam hari ini. Gibran tidak menghormati lawan debatnya dari TKN. Sudahlah Mas, kalau kita itu cerita etika, pasti ada relativitas. Saya lebih melihat objektivitas dari substansi yang disampaikan Mas Gibran sangat kualitatif. Gitu. Ya, begitu ya. Makasih kawan-kawan. Gibran bukan Jokowi. Inilah fakta yang mau tidak mau harus diterima oleh mereka yang selama ini mengidentifikasi Gibran, atau mereka yang memang sejak awal ingin memberi pemahaman bahwa Gibran tidak sama dengan Jokowi dalam konteks kehebatannya. Pasca debat keempat antar cawapres hari Minggu kemarin, PDIP menyatakan kaget melihat perubahan pada Gibran. Gibran dianggap ofensif dan tidak lagi lunak seperti sebelum-sebelumnya. Pemahaman bahwa Gibran belum punya banyak pengalaman dan masih bocil ini membuat kubu Capres 01 dan Capres 03 tidak mempersiapkan diri untuk menangkis serangan. Menurut logika mereka, masa iya anak kemarin sore mau nyerang? Nyerang pakai apa? Wong pengalaman juga belum punya. Tapi percayalah, yang kaget bukan cuma PDIP dan kubu lawan Capres 02 ini. Para pendukung Prabowo Gibran juga sama-sama surprise-nya. Di luar ekspektasi, Gibran membombardir dua cawapres pesaingnya dengan senjata yang cuma anak zaman now yang paham. Celakanya, karena sekarang memang zaman now, maka senjata itu sangat kompatibel dan berfungsi dengan baik. Akibatnya, rival langsung menyerang balik meski telat melalui ruang publik di medsos dengan senjata etika, sopan santun, dan adat ketimuran. Gibran dianggap tidak punya unggah-ungguh terhadap dua rivalnya yang masuk generasi zaman old itu. Gimik Gibran dianggap tidak lucu. Loh, kenapa heran? Ini kan terjadi pada hampir kebanyakan stand up komedian di zaman now. Jujur, saya kalau nonton stand up komedi itu bingung. Anak-anak zaman now bisa tertawa terbahak-bahak, padahal menurut saya nggak lucu sama sekali. Kenapa bisa begitu? Ya saya harus sadar, saya termasuk generasi zaman old. Yang lucu menurut saya ya Sri Mulat, Tom Tam Group, Jayakarta Group, dan grup lawak zaman old lainnya. Saya juga bingung, film komedi zaman now pakai konsultan komedi. Beda dengan zaman dulu, main film komedi, aktornya yang harus bisa lucu. Nah, terlihat sekali gap atau jarak antara generasinya Gibran dengan generasinya Pak Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Dan ini yang bikin kecut para simpatisan dan pendukung mereka. Makanya langsung menyerang dengan urusan etika dan sopan santun itu. Tapi kalau ada anak zaman now yang menganggap Gibran nggak keren, berarti mereka nggak beres. Entah kesurupan spirit zaman old atau memang kurang gaul. Saya termasuk yang kaget melihat penampilan Gibran di debat keempat itu. Saya juga termasuk yang menganggap Gibran kurang pas ketika ngeledek rival-rivalnya itu. Tapi saya harus mengakui, itu karena saya memang ketuaan untuk paham. Saya yakin pasti akan ada yang komen, kalau masalah etika dan sopan santun itu kan nggak ada urusan sama zaman old apa zaman now. Iya. Tapi saya yakin yang komen juga pasti seumuran saya, atau paling tidak mudahan sedikit lah ya. Dan menariknya, fenomena seperti ini menjadi bahan advertising yang sangat menguntungkan. Ingat Vicky Prasetyo? Dia bisa ngetop hanya bermodalkan video viralnya. Dan bahkan menurut saya, teknik ini juga dipakai Anies Baswedan sampai ada yang mau mengusungnya sebagai capres. Jadi semakin banyak video kontroversi, semakin ngetop dan semakin punya posisi tawar untuk dijual ke segmen yang lebih besar. Apalagi kalau yang usung itu pengusaha. Sudah jelas kan, orientasinya cuan. Ya, Gibran memang bukan Jokowi. Mau dia lebih baik atau lebih buruk, Gibran adalah Jokowi versi upgrade. Terlepas ada yang suka atau tidak suka dengan versi itu. Ya sama kayak game lah.
Ada yang lebih suka game yang versi lama ketimbang yang di-upgrade, tapi ada juga yang versi upgrade karena pasti ada fitur baru dan perbaikan-perbaikan. Semua itu cuma masalah mindset saja. Misalnya buat para Mac user ya, atau pengguna produk Apple, ada yang happy dengan macOS Sonoma yang terkini, tapi masih banyak juga yang lebih nyaman pakai macOS Mojave atau El Capitan. Lagi-lagi itu urusan mindset dan sangat subjektif. Jadi sepertinya spekulasi-spekulasi terhadap Gibran juga harus ikut di-upgrade. Apakah Gibran akan survive bila dia dan Pak Prabowo akhirnya terpilih di Pilpres nanti? Atau apakah dia akan mendegradasi kemajuan yang sudah dicapai Presiden Jokowi? Dengan mengupgrade analisa, kita akan bisa mendapatkan perkiraan yang lebih akurat lagi. Gibran memang punya kesempatan menjadi Jokowi upgrade ketimbang dua pesaingnya, Caimin dan Pak Mahfud. Karena apa? Kelihatannya prosesor dan driver mereka itu sudah tidak kompatibel. Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Keliru. Yang dulu-dulu Pak Prabowo dibully, diajar 2 orang. Tidak ada yang ngomong etika. Sekarang yang tua baper sama anak kecil. Cie. Yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Mas Gibran kelihatannya cupu, ternyata suhu. Coba tadi sore saya ketemu Mas Gibran di Kendal. Enggak apa-apa, Gus, saya dihina. Enggak apa-apa. Dulu Bung Karno mengatakan, berikan kepadaku 10 pemuda akan aku guncang dunia. Sekarang baru 1 pemuda dari Solo sudah terguncang. Saya tadi posting ketika orang mengatakan Mas Gibran tidak beretika, Anda lihat Instagram saya. Mas Gibran salaman dengan semua orang tua itu menunduk bahkan cium tangan. Wakil presiden yang rendah hati, betul? Maksud saya apa? Kita anak muda harusnya bangga. Bangganya di mana? Ternyata anak muda itu harus banyak karya, bukan banyak gaya. Yang seharusnya baper tuh anak muda. Kenapa sekarang yang baper justru orang tua? Please deh. Sorry ye. Sehingga kita sekarang punya harapan anak muda ternyata bisa diterima. Besok anak muda dari Lembu Padang bisa jadi Bupati Tulungagung. Amin. Ini sekian banyak orang yang kemudian menjelek-jelekkan Mas Gibran, menjelek-jelekkan Mas Prabowo. Persoalannya sederhana. Mereka yang menjelek-jelekkan itu bukan tidak mengakui kualitasnya Mas Prabowo dan Mas Gibran. Tetapi mereka yang menjelekkan adalah orang yang takut kalah. Gue lihat-lihat nih FYP lagi rame banget ngebahas soal debat cawapres kemarin. Pas gue tonton nih debatnya, gila seru banget emang, seru banget. Ya jawaban dari paslon 1 sih bagus, paslon 2 bagus, paslon 3 ya bagus. Jadi gue bingung banget nih milih yang mana ya? Milih yang mana ya gue? Iya gue sih sekarang masih di tengah-tengah aja ya. Tapi kemarin tuh gue lihat ada yang nyindir-nyindir tuh. Yang pertama nyindir soal tanah 500.000 hektar katanya. Terus ijazah palsu. Apalagi tuh. Dan kayaknya sindirannya itu udah disiapin tuh di catatan tuh ya. Apa itu yang nyusun catatan capresnya? Jadi bapak ini tinggal nyebutin aja gitu. Oh gitu ya cara mainnya ya. Terus yang ngukur-ngukur tanah tuh rajin sekali bapak ya, ngukur-ngukur tanah orang terus. Maksudnya gimana nih? Mau minta tanah nih dari Pak Prabowo gitu. Aduh Pak kasih deh Pak. Ngomongin tanah bapak mulu perasaan ya. Dan ditanya soal lithium, jawabannya ke etika. Padahal lithium itu yang dibahas sama tim saya sendiri. Itu nggak tahu jawabannya atau gimana Pak? Kok dari lithium ke etika kayaknya nggak nyambung ya. Yang satu ini tuh lebih kayak bapak-bapak komplek ya, di komplek saya yang mulutnya tuh pada lemes, sering nyindir orang tuh, mirip banget sumpah, nggak ada bedanya Pak. Emang gitu sih ya kalau ngomong nih sesuai arah angin. Kemarin dia ngomong apa, hari ini udah beda lagi tuh omongannya. Ngomongin etika tapi tidak berkaca. Gak mungkin gak punya kaca kan Pak di rumah. Buat yang komen, iya nomor 2 ngomongnya hilirisasi terus dari awal sampai akhir. Ya bagus dong konsisten. Daripada yang satunya ngomong ini beda, besoknya beda. Sesuai arah mata angin. Duh Pak, gak usah playing victim deh. Merasa tersakiti sekarang. Kalau saya nih ya, saya kalau bapak saya dipermalukan di depan umum Pak, itu udah beda cerita Pak. Dan bapak saya juga berpesan sebelum beliau wafat nih, kalau ada yang merendahkan kamu,
Padahal kamu gak pernah nyari-nyari kesalahan dia. Lawan, balas. Kalau perlu injak kepalanya. Gak usah merhatiin umur berapa apa, gak usah. Kita saling menghormati, bukan perbedaan umur. Ya itu kalau saya, Pak. Tapi kan kalau Mas Gibran enggak ya. Beda. Oke, yang ini terakhir deh ya. Seorang profesor itu menganggap receh masalah greenflation. Dia nggak mau ngejawab tuh. Padahal greenflation itu yang akan kita hadapi di era sekarang yang serba modern. Pak, seorang prof bilang receh. Ya, seorang profesor bilang receh. Itu artinya sebuah keangkuhan yang menutupi ketidaktahuannya, Pak. Pasti nanti di video ini banyak yang komen, dibayar berapa, Kak? Bulanan atau mingguan? Bayarannya ada sih ya. Cuman dari paslon 3 bayarannya ya. Nih, sekedar info nih, thank you. Jadi bingung milih nomor berapa? Dulu, Pak Jokowi pernah menjadi korban hoax ijazah palsu. Sekarang ternyata Mas Gibran juga menjadi korban dari isu yang sama, ijazah palsu, dan ia dikatakan hanya lulusan setara SMK, bukan sarjana. Faktanya, Mas Gibran mendapatkan bachelor degree atau setara dengan sarjana itu dari Universitas MDIS di Singapura. Kalau nggak percaya, cek aja ke kampusnya. Bahkan MDIS itu pernah memajang poster Mas Gibran besar-besaran di kampus sebagai alumnus dari MDIS. Kalau yang melemparkan isu ini adalah orang yang nggak jelas identitasnya, mungkin masih bisa dimaklumi ya. Karena biasanya menjelang pemilu kada, apalagi pilpres, memang banyak banget isu-isu, narasi-narasi negatif yang sengaja dihembuskan untuk menjatuhkan lawan politik. Tapi yang membuat isu ini menjadi ironis dan miris banget, saya sempat membaca di sejumlah media bahwa ada pejabat-pejabat tinggi dari partai yang pernah mengusung Mas Gibran di dalam pemilihan wali kota Solo. Mereka ini ikut memainkan isu, ikut menyebarkan keraguan di publik akan kredibilitas pendidikannya Mas Gibran. Sebagai partai pengusung, kan tugasnya partai untuk mengecek validitas dokumen pendidikan, kesehatan, surat pengadilan yang dibutuhkan memang ketika seseorang mau mengikuti apakah itu pencalekan atau pemilu kada atau pilpres gitu ya. Jadi kalau Mas Gibran sudah pernah diusung oleh partai yang bersangkutan, sudah pernah diverifikasi validitas ijazahnya oleh partai dan juga KPU, berarti nggak ada masalah. Jadi lucu kan kalau sekarang partai yang pernah mengusung ikut-ikutan melemparkan isu meragukan kredibilitas validitas ijazahnya Mas Gibran. Masa sih hanya karena berbeda tim ikut-ikutan menyebarkan hoax akan validitas ijazahnya seseorang? Nggak kelas banget deh.